أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم امين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Raudatul Muslimin kami cintai, yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat syukur. Kita berterima kasih atas segala nikmat dan rahmat yang terselalu berikan kepada kita. Termasuk salah satu nikmat yang luar biasa, hingga hari ini Allah masih belum memecat kita menjadi bagian umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hendaknya kita bersyukur telah dipilih kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur dengan selalu memberikan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga salawat kita, salam yang selalu kita kirimkan bisa berbuah manis nantinya ketika kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin jemaah sekalian, insyaallah di tempat yang berkah ini, biasanya kalau kita Prabu membahas tentang hadis-hadis Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana alhamdulillah kitab Syama'il Al-Muhammadiyah telah kita habiskan, telah kita khatamkan. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita gunakan untuk membahas tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang kita bahas adalah yang berkaitan tentunya di bulan Rajab ini. Kita tahu ada salah satu peristiwa yang selalu kita ingat, yang selalu kita rayakan, yang selalu kita peringati, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan baca beberapa riwayat-riwayat, karena banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menceritakan kepada kita tentang kronologi peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kesempatan kali ini kita akan baca riwayatnya secara utuh, artinya kita kumpulkan beberapa riwayat dari awal sampai akhir cerita tentang Isra Mi'raj agar lebih mengena di hati kita. Kalau kita baca dari alur cerita yang pertama sampai yang terakhir, semoga kita berharap dengan membaca riwayat-riwayat tentang Isra dan Mi'raj, kita mengingat kembali, menyadarkan kita kembali bahwa Rasulullah SAW dipilih oleh Allah untuk melaksanakan perjalanan yang istimewa, perjalanan yang tak pernah satupun manusia yang pernah diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, tentu hal yang paling utama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah melepaskan kacamata akal kita. Nah, kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, kita berbicara masalah keimanan. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak bisa kita terima dengan akal kita yang terbatas ini, namun kita bisa meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj ini benar terjadi dengan keimanan kita. Maka siapkan iman kita, siapkan hati kita ketika kita mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan pernah tanyakan kok bisa, bagaimana mungkin Rasulullah bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Itu jangan pernah ada pertanyaan seperti itu, karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan bisa terjawab oleh akal kita. Sebab perjalanan Isra dan Mi'raj itu pada hakikatnya bukanlah perjalanan Nabi yang melakukan perjalanan, namun Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah Allah menyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini jelas
Allah menjelaskan Allah lah yang maha suci dengan kekuasaan yang luar biasa. Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah berkaitan dengan Allah, Allah sudah dilibatkan, maka jangan pernah tanyakan bagaimanamu. Ulama memberikan contoh misalkan seekor lalat. Misalkan lalat itu masuk ke dalam pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta. Kemudian balik lagi dari Jakarta ke Pekanbaru. Lalatnya masuk dalam pesawat. Kemudian setelah dia perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta balik lagi ke Pekanbaru, lalat keluar dari pesawat kemudian menceritakan kepada kawan-kawan lalat yang lain bahwasanya dia telah pergi dari Jakarta bolak-balik. Tentu para kawanan lalat tidak akan percaya. Bagaimana mungkin seekor lalat bisa terbang dari Pekanbaru ke Jakarta? Nggak ada, nggak mungkin, nggak bisa diterima oleh oleh akalnya lalat. Nah, sayap lalat itu sangat kecil. Barulah lalat menceritakan, aku bisa terbang dari Pekanbaru ke Jakarta ke Pekanbaru karena aku ikut dalam pesawat. Jadi pesawatlah yang menjalankan lalat itu dari Pekanbaru ke Jakarta ke Pekanbaru. Maka begitulah kita memahami tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diperjalankan oleh Allah, yang mana tidak ada hal yang mustahil atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj. Isra Allah jelaskan di ayat sendiri, dan Mi'raj juga Allah jelaskan di ayat tersendiri. Kalau Isra jelas, bahkan dinamakan menjadi satu surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kemudian cerita tentang Mi'raj Allah ceritakan di surah An-Najm. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Mengapa Allah menceritakan Isra di surat sendiri dan Mi'raj di surat sendiri? Di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Isra dan Mi'raj itu pada hakikatnya adalah dua mukjizat. Jadi bukan satu mukjizat, tapi ada dua mukjizat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana Allah ingin menunjukkan ayat-ayatnya di dalam bumi bagi penduduk bumi dan ayat-ayatnya bagi penduduk langit. Jadi kalau Isra itu perjalanan di bumi, yang mana Allah ingin menunjukkan kekuasaannya ketika perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj Allah ingin menunjukkan kepada para malaikat perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa terjadi yang tidak bisa dilakukan oleh para malaikat. Di sini jadi kita pahami bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah dua mukjizat yang Allah berikan hanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj sebelum kita baca, yang harus kita ketahui bahwasanya sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, latar belakangnya adalah pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang dalam keadaan kesedihan yang luar biasa, kesedihan paling puncak yang pernah dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ujian yang paling berat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari meninggal istri kesayangannya Khadijah, kemudian berapa lama kemudian meninggal paman kesayangannya Abu Thalib. Makin habis-habisan orang kafir Quraisy menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan cobaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk mencari dakwah masyarakat yang bisa didakwahi di negeri Taif. Namun di negeri Taif ternyata tidak bersambut baik. Justru yang didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghinaan, lemparan batu. Nabi terluka di Taif. Jadi ujian yang luar biasa bertubi-tubi datang kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi sabar, Nabi ikhlas, Nabi tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah menyerah. Disitulah Allah menyediakan hadiah terbesar kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran yang pertama adalah setiap siapa saja yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus yakin ada hadiah yang sudah Allah siapkan untuk kita kalau kita benar-benar bisa menghadapi ujian yang telah Allah berikan kepada kita.
Semakin besar ujian kita, semakin besar hadiah yang Allah akan berikan pada kita. Lihatlah Nabi Muhammad SAW, ujian besar, tapi hadiahnya juga luar biasa besar. Tidak ada hadiah yang lebih besar yang Allah berikan kepada baginda Nabi ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada lagi kenikmatan yang luar biasa melebihi hal itu. Kemudian perjalanan Isra dan Mi'raj ini karena Nabi SAW ditinggalkan oleh Siti Khadijah, sehingga Nabi Muhammad itu lebih sering tidur di Masjidil Haram dekat Ka'bah. Di malam itu ketika Nabi SAW tidur bersama dengan sepupunya Hamzah dan Ja'far, pada malam itulah ada yang bilang 27 Rajab, ada yang bilang 12 Rabiul Awal. Berbeda-beda pendapat ulama, yang pastinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Itu saja yang harus kita yakini. Kapan tepatnya wallahu a'lam. Ketika Nabi SAW tidur bersama dengan sepupunya di dekat Ka'bah di Masjidil Haram, datanglah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan salah satu lagi malaikat. Jadi ada 3 malaikat yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril dan Mikail datang mengangkat Nabi, kemudian beliau dibaringkan di dekat sumur Zam-Zam. Malaikat Jibril kemudian membelah dadah Nabi Muhammad dan mengeluarkan hatinya. Kemudian hatinya Nabi Muhammad SAW dibersihkan sebanyak 3 kali. Kemudian hati Nabi Muhammad SAW diisi dengan iman, diisi dengan hilman, diisi dengan Islam, dengan ilmu dan hikmah, sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW diletakkan kembali hatinya oleh malaikat Jibril alaihi salam tanpa meninggalkan bekas pada dada Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa pertama yang dialami oleh Nabi sebelum beliau berangkat adalah Nabi dibersihkan dulu. Bukan bermaksud Nabi Muhammad hatinya kotor kemudian dibersihkan, tidak. Tapi yang dilakukan oleh malaikat Jibril adalah hati yang suci milik Nabi Muhammad disucikan lagi agar lebih suci. Makanya dalam Habsyi itu ada syairnya, ziyadatut tuhrin ala tuhrin. Kenapa disucikan hati Nabi? Agar menambah kesucian, agar lebih suci lagi. Kemudian ada ulama juga menyebutkan kenapa Rasulullah SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril sebelum beliau berangkat menjalankan perjalanan Isra dan Mi'raj. Di situ malaikat Jibril ingin mempersiapkan anggota tubuhnya Nabi Muhammad agar siap dengan apa yang akan dialami ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena tubuh manusia biasa tidak akan sanggup untuk melakukan perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga disetting dulu, diatur dulu oleh malaikat Jibril agar siap Nabi Muhammad SAW, tubuhnya, organ tubuhnya, untuk bisa melakukan perjalanan yang secepat kilat itu. Itu menurut sebagian ulama. Kemudian ketika sudah disucikan Nabi Muhammad SAW, barulah perjalanan akan dimulai. Kemudian malaikat Jibril menjemput kendaraan yang akan digunakan untuk Nabi SAW yang bernama buraq. Kita tahu buraq adalah hewan binatang yang bernama buraq yang ukurannya lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari kuda. Dia memiliki 2 sayap di kedua pahanya. Satu langkahnya adalah sejauh capaian mata memandang. Jika ia melewati jalan mendaki, kedua kakinya otomatis menjadi panjang, dan ketika menurun kedua tangannya otomatis panjang sehingga kondisi punggungnya selalu rata sehingga menjadikan penunggangnya Nabi Muhammad SAW dalam kondisi tenang dan nyaman. Jadi kendaraan yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW adalah kendaraan yang paling tercepat yang pernah ada, akan mengalai jet. Karena Nabi Muhammad SAW akan melakukan perjalanan yang sangat panjang, sehingga perjalanan panjang ini akan lebih cepat kalau menaiki kendaraan yang cepat. Maka disediakan oleh Allah hewan. Rasul menyebut hewan, benar-benar hewan. Wallahu a'lam hewan seperti apa ya buraq itu.
Intinya seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, buruk adalah hewan yang tidak lebih besar dari keledai, namun lebih kecil daripada bigol atau kuda dan memiliki sayap. Kemudian Nabi Muhammad SAW menaiki buruknya didampingi dengan Jibril di kanan, Mikail di kiri. Mereka berjalan hingga sampai di kawasan yang memiliki banyak pohon kurma. Maka kemudian Jibril menyuruh buruk berhenti dan meminta Nabi Muhammad SAW turun dan melaksanakan salat 2 rakaat. Jadi Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Namun untuk sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, Rasul itu transit dulu. Diberhentikan dulu oleh malaikat Jibril di titik-titik tertentu. Di titik-titik pertama Rasulullah SAW diberhentikan oleh Jibril, buruknya diberhentikan oleh Jibril, kemudian malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk salat 2 rakaat. Titik pertama Rasulullah SAW diberhentikan di pohon kurma. Kemudian Rasulullah SAW salat di tempat tersebut, lalu naik lagi ke atas buruk. Ketika Nabi SAW sudah naik ke atas buruknya, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Atadri aina shallaita?" Apakah engkau tahu wahai Muhammad di mana engkau salat? Tidak tahu. Kemudian Jibril berkata, "Engkau salat tadi di tanah yang thayyibah, yang baik dan subur, yang mana tanah itu akan menjadi tempat engkau akan hijrah nantinya." Ternyata Nabi Muhammad SAW berhenti dan salat di Yasrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Di titik pertama Nabi Muhammad SAW diberhentikan di Madinah untuk salat 2 rakaat. Kemudian Jibril meminta kembali melanjutkan perjalanan kepada Buraq. Buraq melakukan perjalanan, kemudian berhenti di titik berikutnya. Kemudian Rasulullah SAW turun dan melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian kembali meneruskan perjalanan. Kemudian Jibril menanyakan kembali, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu di mana engkau tadi salat?" Kemudian Jibril memberitahukan bahwa beliau tadi salat di Madyan di dekat pohon Musa alaihi wasallam berteduh ketika beliau lari dari Mesir. Kemudian tidak lama setelah melanjutkan perjalanan, Jibril kembali memberhentikan Buraq dan memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali turun dan melaksanakan salat 2 rakaat. Dalam perjalanannya kembali Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang tempat yang dia berhenti dan melaksanakan salat. Nabi Muhammad kembali menjawab dia tidak tahu. Jibril mengatakan tempat kau salat tadi adalah di Bukit Tur Saina, tempat Nabi Musa pernah bermunajat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berapa lama berjalan, kembali Jibril menyuruh Nabi turun dan salat 2 rakaat sama seperti sebelumnya. Setelah selesai dan melanjutkan perjalanan, pertanyaan yang sama diajukan Jibril dan jawaban yang sama juga disampaikan oleh Nabi, yaitu beliau tidak tahu tempat tadi berhenti untuk melaksanakan salat. Jibril kembali memberitahukan bahwa tempat yang beliau berhenti dan salat adalah Baitul Laham, tempat di mana Nabi Isa alaihi salam dilahirkan ibunya Maryam. Jadi titik-titik ini adalah titik-titik yang mulia, tempat-tempat yang mulia, yang mana para malaikat kalau lihat dari atas langit melihat ke arah bumi itu ada titik-titik yang terang. Yang biasanya kalau titik-titik terang itu adalah tempat yang mulia. Masuk Madinah tadi, kemudian tempat Nabi Musa bermunajat itu di Saina, kemudian di Madyan tempat negerinya Nabi Syuaib, kemudian di Bethlehem tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi setiap titik-titik itu melaksanakan salat 2 rakaat. Ini menunjukkan dalil kepada kita kalau kita ke tempat yang mulia, misalkan ke makam orang-orang soleh, ke makam para aulia, kita bisa melakukan salat 2 rakaat untuk mengambil keberkahan dari tempat yang suci. Jadi Rasulullah SAW diberhentikan untuk salat 2 rakaat. Lalu timbul pertanyaan, salat apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah sebelum salat 5 waktu sudah ada salat? Para ulama mengatakan sebelum ada perintah salat 5 waktu, Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan salat seperti salatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Nabi SAW sebelum perintah 5 salat waktu, Nabi salat 2 rakaat di pagi hari dan di malam hari 2 rakaat. Kemudian setelah salat 2 rakaat di titik-titik tertentu,
Setelah berjalan beberapa lama, Nabi Muhammad SAW kemudian melihat kumpulan api dari kejauhan seperti bola-bola api, seperti obor. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah api itu? Jibril menjawab, itu adalah jin ifrit yang suka mengganggu manusia. Maka maukah engkau akan aku ajarkan kalimat yang bisa memadamkan api itu? Kemudian Jibril mengajarkan doa kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan, A'udzu biwajhillahil karim kalimatil tammati min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha. Jadi ini doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kalau ingin menghilangkan godaan syaitan, menghilangkan gangguan jin. Ini bisa kita baca. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu biwajhillahil karim kalimatil tammati min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha. Atau bisa juga a'udzu billahi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang tercipta. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai membaca doa yang diajarkan malaikat Jibril, tiba-tiba semua api yang beliau lihat itu menjadi padam. Maka ini bisa menjadi pelajaran bahwa kita tidak ada apa-apanya jin yang mengganggu kita kalau kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lewati sekelompok orang yang sedang menanam padi. Begitu selesai ditanam, ternyata padi yang di belakang mereka sudah siap untuk dipanen. Mereka mulai memanen dan sebelum sampai ke ujung padi yang tadi mereka panen sudah tumbuh kembali dan siap untuk dipanen. Jadi setiap baru ditanam panen. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu? Kemudian Jibril menjawab, itu adalah perumpamaan umatmu kelak yang berbuat baik, di mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai 700 kali lipat. Demikianlah seperti yang dijanjikan Allah dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan nafkah sedekah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang ditanam yang kemudian menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Minimal 700 kali lipat Allah akan lipatkan setiap sedekah infak yang kita berikan atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan dilanjutkan. Perjalanan berikutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencium aroma yang sangat wangi semerbak. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, aroma wangi apakah ini wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, aroma wangi ini berasal dari kuburan Masyidah, wanita tukang sisir rambutnya putri Fir'aun. Yang mana kita tahu singkat cerita, Masyidah ini adalah orang yang beriman, wanita yang beriman kepada Allah di saat Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Sehingga ketika Masyidah menyisir rambut anaknya Fir'aun, sisirnya terjatuh, kemudian Masyidah mengucapkan Bismillah, terdengar oleh putrinya Fir'aun dan mengatakan, apakah engkau punya Tuhan selain bapakku Fir'aun? Kemudian Masyidah mengatakan, tentu Tuhanku hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat itulah dia disiksa, kemudian direbus oleh Fir'aun laknatullah. Sehingga dengan kematian syahid Masyidah ini, kuburan yang menjadi harum dan wangi. Kemudian perjalanan dilanjutkan. Nabi SAW melewati sekelompok yang sedang memukul-mukul kepala mereka dengan batu hingga berdarah. Bahkan ketika kepala mereka pecah diganti lagi dengan kepala yang baru untuk kembali mereka pukul. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Mereka adalah umatmu yang merasa berat kepala mereka mengerjakan salat yang diwajibkan atas mereka. Mereka adalah seperti yang disebutkan dalam surat Maryam, faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperuntukkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kemudian Nabi SAW melewati kelompok orang yang disumbal kubur dan duburnya, bagian depan dan bagian belakangnya.
mereka yang membuat perutnya terus membengkak hingga sebesar unta. Mereka terus makan buah yang berduri dan batu dari bara api. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab bahwa mereka adalah perumpamaan umatmu yang tidak mau mengeluarkan sedekah dari harta mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana uang masuk ke dalam kantong mereka setiap hari tanpa mau membaginya dengan orang lain. Mereka hanya berusaha untuk menjadikan jumlah rekeningnya setiap saat terus membengkak, namun tidak pernah mau mengeluarkan sebagian untuk dibagikan kepada orang yang berhak. Sikap mereka seperti orang yang hanya berusaha mengisi perutnya dan menyumbat jalan keluar kotoran mereka hingga mendatangkan penyakit dan bahaya kepada mereka sendiri. Kemudian perjalanan dilanjutkan. Nabi SAW dihadapkan suatu kaum yang di depan mereka terdapat daging yang baik dan dimasak dengan bumbu yang enak dan wangi, dan di samping juga ada daging yang tidak dimasak, busuk dan berbau tidak sedap serta penuh ulat dan belatung. Namun anehnya mereka memilih memakan daging mentah busuk dan penuh ulat tersebut. Di saat ada makanan yang enak, makanan yang tidak enak, mereka memakan makanan yang tidak enak. Sehingga Nabi SAW bertanya, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah umatmu yang sudah memiliki istri yang halal dan baik, namun mereka lebih suka mencari perempuan yang haram untuk menunaikan hajatnya dan bermalam bersama mereka. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Kemudian Nabi SAW melewati jalan di mana pinggirnya terdapat kayu yang tidak ada satupun orang yang lewat dekat kayu tersebut kecuali disambarnya hingga kain orang tersebut sobek karenanya. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang apa yang dilihatnya dari sifat kayu tersebut. Jibril menjawab, itu adalah perumpamaan umatmu yang suka menghadang di tengah jalan dan menghambat setiap orang yang lewat untuk dimintai sesuatu atau bahkan merampok hingga membinasakan orang yang lewat dekat mereka. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Nabi SAW melewati orang yang sedang mandi dan berenang di sungai darah sambil memakan batu. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab, mereka adalah perumpamaan umatmu kelak yang suka makan harta riba. Mereka mengetahui bahwa riba itu perbuatan haram, namun mereka tetap menjalankan hidup dalam praktek riba. Kemudian Nabi SAW melewati seseorang laki-laki yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul, dia mengikatnya untuk kemudian dipikulnya. Karena besarnya ikatan kayu tersebut, dia tidak mampu memikulnya. Maka ikatan kayu itu kembali dia buka. Setelah ikatan dibuka, bukannya mengurangi beban, malah ditambah jumlah kayu dalam ikatan tersebut. Begitulah yang dia kerjakan terus-menerus. Yakni semakin berat ikatan kayu itu, semakin dia menambah jumlah kayu dalam ikatan tersebut. Melihat keanehan tersebut, Nabi SAW bertanya, siapakah mereka? Jibril menjawab, dia adalah contoh umatmu yang tidak sanggup memikul amanah dari manusia, akan tetapi masih terus mencari beban amanah untuk dipikulnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Kemudian Nabi SAW menemui kelompok orang yang memiliki kuku yang tajam dari tembaga. Dengan kuku tembaga itu mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sehingga sobek dan berdarah. Nabi Muhammad SAW bertanya, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang yang suka memakan daging manusia, yaitu manusia yang suka mengunjing, bergibah dan mencaci orang lain. Nabi SAW kemudian melihat orang yang memanggilnya. Ada orang tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dari arah kanan beliau dengan berkata, ya Muhammad anzirni, wahai Muhammad tunggu sebentar. Jibril kemudian mengingatkan Nabi Muhammad agar tidak menoleh dan menyahuti panggilan tersebut. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang orang yang memanggilnya. Jibril menjawab bahwa dia adalah orang Yahudi yang jika panggilannya engkau sahuti, niscaya umatmu akan menjadi pengikut Yahudi. Kemudian Nabi SAW mendengar kembali seseorang dari sebelah kirinya memanggil nama beliau. Jibril pun melarang Nabi SAW untuk menoleh dan menyahuti panggilan tersebut. Kembali Nabi SAW bertanya tentang siapa yang memanggilnya. Jibril mengatakan bahwa laki-laki yang memanggilnya adalah pendakwa Nasrani. Jika engkau sahuti panggilannya, niscaya umatmu akan lebih banyak yang menjadi Nasrani. Setelah itu Nabi SAW mendengar pula seruan yang sama, namun kali ini berasal dari seorang wanita cantik lengkap dengan gemilau perhiasan yang dipakainya.
Jibril kembali mengingatkan Nabi Muhammad SAW agar tidak menoleh kepadanya. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang wanita cantik itu dan Jibril menjelaskan bahwa wanita itu perumpamaan dunia dengan gemerlapnya, yang jika engkau sahuti panggilannya niscaya umatmu akan lebih cenderung kepada dunia dan kesenangannya. Kemudian Nabi SAW terakhir melihat seorang laki-laki tua yang sudah sangat ringkuh badannya, sudah mulai bungkuk badannya. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang laki-laki tua bangka tersebut dan Jibril menjelaskan bahwa laki-laki tua itu adalah perumpamaan umur dunia ini, di mana tidak lagi tersisa dari umur dunia ini kecuali usia yang tersisa dari kehidupan laki-laki tua tersebut. Jadi inilah perjalanan peristiwa atau penampakan-penampakan yang dilihat Nabi Muhammad SAW sebelum sampai beliau di Masjidil Aqsa. Jadi banyak peristiwa yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak perumpamaan kepada bagi Muhammad SAW bagaimana nantinya umatnya akan mendapatkan azab apabila menggunjing, berzina, merampok dan dosa-dosa yang lain. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga dengan kita mengingat perjalanan kisah Isra dan Mi'raj menambahkan keimanan kita, meyakini bahwasanya kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang tak terbatas, dan kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang istimewa sehingga diistimewakan oleh Allah dengan diberikannya mukjizat Isra dan Mi'raj. Ala hadhihi an-niyyah wa lakum niyyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba 'amalin yuqarribuna ilayka. Allahumma ishfa'na bi syafa'ati Rasulillah. Allahumma ijma'na tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالتوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.